Oke, ini punya Okta ya, udah nampak ya Okta ya? Iya, Mem. Oke, saya langsung to the point aja ya Okta. Kalau saya ada perbaikan itu sama sekali, oke, just Iya, take Mem. it positively. Oke, Okta, bahan kamu ini kebetulan itu sekaligus kamu menjelaskan tentang poster dan banner kan? Iya, Nah, Mem. Yes, Mem. kemudian poster dan banner ini hal yang mirip sekali gitu. Jadi kamu harus pandai membuat bahan ajarnya supaya siswa jelas membedakan apa poster, apa banner. Gitu. Yes. It's really similar. So if you cannot give a specific example, they cannot distinguish it easily. Mereka nggak pandai tuh membedakannya secara mudah. Jadi apa kata kunci dari poster banner itu, beda kata kuncinya di mana? Kalau banner, memang iya sih, Mem. Hampir mirip, Mem. Saya kadang juga untuk menganalisisnya masih bingung, Mem. Iya. Jadi kamu harus mencari kata kuncinya. Saya kasih tahu kata kuncinya ya. Kata kunci Yes. pembeda poster dan banner itu adalah kalau dia poster, kita itu mengharapkan sesudah membaca itu orang itu akan melakukannya gitu. They will do something. Itu kayak menarik orang untuk melakukan sesuatu, to do something. Misalnya PMI mengadakan donor darah gitu. So you engage the viewer to do something. Itu perbedaan kata kunci poster dan banner gitu. So here I can conclude that poster itu untuk to alert, engage the viewer, itu untuk menarik pendengar ataupun pembaca to do action, to do something. Kemudian kamu tugas satu kok langsung suruh create gitu. Jadi kita harus awali dengan kognitifnya gitu. Tadi kan udah saya jelaskan di awal bahwasanya yang pertama kan kamu itu perhatikan sikap mereka, kemudian itu kognitifnya dulu, their understanding about the text. So you give them the poster or banners, kamu kasih bahan ajar poster banner, tapi di tas 1, 2, 3 itu masih meminta kognitif. Dari poster banner tadi itu biasanya ditemukan di mana, apa isinya, siapa kognitifnya aja. Tapi kamu langsung tas 1, you ask your student to create it, so it is not systematically arranged ya, Okta ya. Jadi tugas satunya itu ganti, jangan langsung suruh membuat poster banner. Kemudian tugas satunya itu kamu bisa kasih gambar poster banner, bisa juga link video tentang poster banner, kemudian buat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kognitifnya dulu, pengetahuannya dulu. Kemudian tugas yang terakhir ya, ini baru masuk skill tadi. Jadi kognitifnya udah oke, baru suruh skillnya gitu. Skillnya itu berarti they create a poster and banner. Nah, kemudian kamu bisa bagi kelompok ya, bagi kelompok aja. Yang mana poster untuk to engage the viewer action, yang mana banner untuk promote suatu universitas, sekolah gitu. So you divide your students into groups, and they will create a banner or poster based on the purpose. Oke, kamu suruh mereka, kamu buat poster yang tujuannya untuk menarik orang supaya ikut donor darah, supaya memberi sumbangan ke panti asuhan, begitu. So, kenapa harus bagi tugas kayak gitu? Nah, di samping siswanya itu paham beda-bedanya poster banner, ya kan? Mereka sangat memahaminya, dan pengetahuan mereka tentang keragaman poster banner ini juga tercakup. Nah, itu ya Okta ya, itu saran saya untuk Okta. Ini sampai sore ini perbaiki ya Okta ya. Nah, sampai sore nanti. Nah, mungkin saya nggak bisa menyentuh semuanya ya, tapi saya akan coba memberikan gambaran umum aja satu persatu, mungkin temannya akan nangkap sendiri. Oke, siapa tadi udah gabung? Rina? Thank you, Ma'am. Rina udah gabung? Oke, you're welcome, Okta.
Rina. Masih belum, Mam. Oh, sudah, Mam. Rina semua orang. Udah, Mam. Oke, Rina. Rina, kamu itu di modul 1 KB1 ya, Rina? Iya, Mem. Oke, Rina. Saya kasih masukan dulu ya. Rina. Ini dia, public notice ya. Iya. Oke, Rina, to the point aja, Mem. To the point aja, karena banyak kali ini yang harus saya sampaikan. Rina, kamu kan membuat public notice. Terus kamu itu kekurangannya, saya perhatikan itu, public notice itu kan banyak jenisnya. Yang pertama kan comment, kemudian caution, information, kemudian prohibition, kemudian warning. Nah, jadi kelemahan kamu di modul itu kamu tidak meminta mereka mengidentifikasi ini, gitu. Jadi salah satu tugas kamu, tugas siswa itu beri aja public notice yang comment, caution, information, prohibition, warning. Kemudian tugasnya you ask them to identify gitu. Picture one kinds of notice titik-titik. So they are able to identify kinds of public notice. Itu nggak nampak di tasnya ya. Nah, catatan saya, tugas 4 kamu itu belum masuk ke kategori membuat mereka memahami jenis-jenis public notice gitu. Oke ya, Rina ya. Nah, satu lagi itu untuk menguji skillnya nggak ada. Nah, kalau si Okta tadi kecepatan dia meminta skillnya di awal. Kalau Rina malah tak ada tugas creating. So at least the last task, tugas terakhir itu you ask the students to create public notice, and I suggest you to divide your students into 5 groups. Nah, siswanya wajib dibagi ke 5 grup. Karena apa? Karena jenis public notice kamu kan 5. Jadi ada grup yang kamu tugaskan untuk membuat comment, ada yang membuat caution, information, prohibition, warning gitu. Semuanya tercakup untuk tugas mereka. Nah, kemudian di sini advance materialnya itu apa, coba, Rina? Kalau kamu suruh siswa itu, ayo buat dulu public notice berupa warning. Kalau dia bawa ke advance material apa kira-kira, Rina? Warning. Iya. Saya bawa kamu ke advance materials dulu nih. Jadi warningnya itu dalam situasi apa? Yang sekarang. Nah, yang sekarang kan sedang COVID-19 kan? Oke, so yang dimaksud dengan advance material, materi ajar kita itu harus up to date, harus sesuai perkembangan zaman. Jadi harus kamu bawa mereka itu bisa membuat public notice berupa warning berhubungan dengan COVID-19, kemudian juga berhubungan dengan bagaimana mengantisipasi hoax gitu ya kan. Terus apa yang paling berbahaya saat ini saya rasa itu trafficking, isu trafficking. Trafficking itu tahu apa enggak? Trafficking. Itulah yang dimaksud dengan advanced materials actually. So you are a teacher, you have to make your teaching materials se-advance mungkin, se-up to date. Ada peserta yang dikritik sama penguji atau jurinya, ada peserta yang dikritik sama penguji karena dia bawa materi ajar yang tahun 80-an gitu. Nah, bayangkan itu. Jadi itu enggak relevan lagi loh dengan sekarang. Bahkan kerelevansinya dengan functional grammar, descriptive text, itu enggak relevan lagi gitu. Bayangin, dia bawa materi ajar tahun 80-an gitu. Nah, jadi itu hal yang sangat penting about advanced material. You pay attention to that. Okay, Rina, thank you for your attention. Diterima ya, Rina ya. Oke. Nah, diperbaiki. Kemudian saya maju ke Pak Peterson Harepa. Nah, Peterson Harepa Sebrida sekaligus ini.
Iya, sama. Sebrida mana? Hadir, Mem. Hadir, very good. Nah, punya siapa ini? Saya coba cek. Nah, ini punya Pak Peterson Harepa ya. Pak Peterson Harepa ini kalau saya lihat sangat bagus ya, technological basisnya bagus banget lah. Iya. Nah, sebenarnya saya mau pakai green screen, tapi spek komputernya PGA-nya mungkin belum di-update, jadi nggak bisa saya green screen. Oke. Nah, Pak Peterson ini sudah sangat bagus isinya. Tidak ada lagi di sini yang perlu saya perbaiki. Saya paling suka peletakan tugasnya gitu. Jadi ini kalau saya penilai bahan ajar, inilah saya kasih konten 99 loh. Nah, seandainya sebetulnya saya nggak bertugas menilai ya, saya bertugas mereview aja. Ini peletakan tugasnya sudah oke, sangat oke sekali. Tapi Peterson sama Seprida ada satu hal yang menjadi nilai tambah bagi kita gitu. Jadi satu tim kita nilai tambah kita ke pusat. Letaknya di terakhir. Nah, nih di sini. Tugas terakhir, you ask the student untuk secara oral ya, secara oral, ini dia tugas 10. Oke, let's see. Nah, di tugas 10 kita meminta siswa untuk merekod suatu iklan, kemudian mereka itu menjelaskan iklan secara oral, spoken. Nah, ini sudah sesuai dengan modul. Tapi ada kekurangannya di sini. Inilah yang akan kita perbaiki, yang akan kita katakan ke pusat. Modul yang kami terima harus ditambahi ini. Ini letaknya di speaking element ini. Coba perhatikan. Fluency, accuracy, appropriateness kan? Iya. Nah, di sini dikatakan ya, fluency, speaking normally, speaking without hesitation, speaking without too many stop, speaking without too many pillars. Ini berarti kan nilai paling tertinggi apa? Yang D kan? Iya kan? Kemudian accuracy-nya. Speaking flexibility, natural, idiomatic. Nah, kalau seseorang itu udah sanggup memakai idiomatic, itu udah hebat banget itu bicaranya. Kemudian appropriateness-nya, ini yang paling tinggi ini. Nah, jadi saran saya, ini saya ambil nih, saya udah siapkan screenshot-nya. Tunggu. Saya bagi dulu yang ini ya. Oke, saya bacakan aja. Nah, kalau di modul tadi itu kriterianya 3 ya. Iya, ada 3 kriterianya. Ada 3. Nah, kita tambah kriterianya jadi 2, 4, 5. Satu kriteria pertama itu fluency. Kedua pronunciation. Ketiga accuracy. Keempat clarity. Kemudian yang terakhir performance skill. Nah, ini kalau dia fluensinya speaking with many pauses itu skornya 1. Jadi kalau kamu menilai siswa kamu itu ketika menjelaskan advertisement secara spoken, kamu dapati indikator fluensinya itu banyak kali jeda, banyak berhenti, dia skornya 1. Gitu. Nah, kalau dia itu speaking too slowly, terlambat, tapi tidak separah tadi yang banyak diam, berhenti, itu skornya 2. Kemudian, jika dia speaking generally at normal speed, jika dia berbicara dalam normal speed, itu skornya 3. Nah, kalau dia speaking fluently, lancar aja gitu, ya tidak ada loading gitu, itu skornya 4. Nah, apa kelemahan modul itu? Modul itu hanya menyertakan indikatornya, itu pun hanya 3. Kemudian tidak ada bobot skornya. Nah, kemudian pronunciation-nya, skornya 1 jika pronunciation-nya itu tidak sesuai. Nah, kalau skornya 2, dia
mengucapkan pronunciation-nya tidak tepat, tapi masih bisa dipahami. Ada kan tak tepat tapi bisa dipahami. Kalau nomor 1 sampai bingung kita apa yang dia bilang. Nah, kalau skornya 3, nah masih ada beberapa yang kurang tepat. Selebihnya baik gitu, tapi masih ada beberapa yang belum tepat. Nah, kalau dia semuanya udah pas pronunciation-nya, itu skornya 4. Oke. Begitu juga dengan rubrik skor accuracy-nya, clarity-nya, performance skill-nya. Oke. Nah, so Pak Peterson dan Sebrida, silahkan tambahkan penilaian speaking-nya itu seperti itu. Gitu. Oke. Rubriknya tambahi. Nah, itulah kelebihan kita dari modul gitu loh. Nah, ini banyak kali guru ini suruh-suruh siswa ke depan, maju, bicara, maju, bicara. Gurunya aja nggak tahu menilainya kayak mana gitu. Udah maju aja gitu. Mereka juga bingung. Mereka maju untuk diperbaiki yang mana, dinilai yang mana. Ah, di sini rubriknya. Jadi ketika mereka udah maju, kamu checklist lah fluency kamu sekian, akurasinya sekian, sekian gitu. Nah, satu lagi saya perlu tambahkan, apalagi yang ngajar SMA nih, kalau kamu itu ngajar speaking, kamu harus bisa memaksa mereka itu menggunakan kosakata yang less common. Less common itu maknanya apa? Kosakata yang jarang sekali diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia gitu. Ini guru yang hebat itu saya rasa yang bisa menaikkan horizon siswa. Nah, jangan kamu biarkan siswa kamu itu cuma tahu bilang enak itu delicious. Di mana-mana, it's very delicious, it's very delicious. Delicious itu ada less common word-nya, ada sophisticated words-nya gitu. Itu ada scrumptious, savory. Nggak pernah itu siswa kita diajari untuk mengucapkan kosakata yang sophisticated itu. So you are as a teacher, you have to push your students to be able to use less common words. That's what we call less common words. Nah, kalau mau bilang difficult, this is very difficult. Kata lain difficult apa sih gitu? Less common word difficult apa? Siapa yang bisa? Hard bisa, Mem? Hard itu juga masih common banget lah. Pernah dengar tremendous? Tremendous. Okay. Please ask your students to be able to use less common words, or we can also say sophisticated words. Apalagi yang SMA. Nah, satu lagi apa? Kalau Anda tes speaking, TOEFL, IELTS ya, yang paling jelas itu International English Language Test System itu IELTS. Pernah dengar IELTS kan Bapak Ibu? Pernah, Mem, pernah. Nah, itu IELTS itu tes paling nomor 1 di dunia saya rasa untuk bahasa Inggris. Ini biasanya diambil orang yang ingin kuliah ke luar negeri, ingin belajar di luar negeri, mencari kerja di luar negeri. Nah, tes speaking paling tinggi apa penandanya? Paling tinggi sekali. Ketika penutur mampu menggunakan kosakata ini kalau yang ada yang bisa jarang. jawab nih, kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah langsung loh. Iya beneran, saya kasih hadiah langsung. Seseorang dikatakan speakingnya terhebat, penanda puncak speaking orang itu bagus, itu jika dia mampu menggunakan kosakata yang jarang didengar, Mem. Nah, itu tadi less common word tadi. Yes. Ini di atasnya lagi, satu lagi di atasnya. Kalau ada yang bisa nih, I will give you present. Nah, saya kasih hadiah beneran. Kasih clue ke kita, Mem. Apa Mas Pani? Kasih clue ke kita, masuk apa itu? Oh, kalau dikasih clue, nggak dapat hadiah lagi lah. Jika dia mampu menggunakan, kalau dia mampu menggunakan ini, dia adalah penutur bahasa Inggris yang paling hebat. Apa?
Nggak ada ya berarti ya hadiahnya. Menarik, Di sini. Mem. Menarik ya, Mem. Apa? Menjawab dengan bahasa yang menarik ya. Oh, jawab dengan bahasa yang menarik. Ya, ini memang menarik, tapi apa namanya? Bahasa yang mudah dipahami gitu, Mem. Enggak, kan? Ya. Oke, kalau gitu, nah, ya, indikator tertinggi dari speaking adalah ketika kita mampu menggunakan idiom, ungkapan. Jawabannya adalah mampu menggunakan idiom, ungkapan. Jadi, ada seseorang yang mau menyerang kamu, membenci kamu, gitu kan. Tapi kamu nggak menggubris. Itu kamu cukup mengatakan satu idiom aja. It takes two to tango, itu idiom. It takes two to tango, itu maksudnya saya tidak akan melayani orang yang seperti itu. Jadi kalau dia itu menyerang kita, tapi kita nggak melayani, itu kan nggak akan terjadi apa-apa. So you just only need to say, it takes two to tango. That's it. Nah, ada lagi idiom lain gitu. I cannot come to your place last night because it was a heavy rain. Misalnya orang kayak gitu, itu belum bagus itu speakingnya. Kalau dia ngomongnya heavy rain, gitu. Karena heavy rain itu bisa diungkapkan dengan, oh my God, I cannot make it because it rains cats and dogs here, gitu kan. Nah, saya nggak bisa datang ke rumahmu karena di sini hujannya itu anjing dan kucing gitu. Padahal itu kan ungkapan, gitu kan. It rains cats and dogs, so I cannot make it to come to your place like that. So when you are able to use idioms, you are the best speakers of English. Itu aja sih. So kalau saya ngajar mata kuliah speaking, itu pasti saya masukkan idiom yang sesuai dengan konteksnya. Alright, so please pay attention to these common words and idioms while you are teaching speaking ya. Teaching speaking. Alright, oke, Pak Peterson and Sebrida, itu aja tadi satu poin kelebihan kita untuk dimasukkan ke modul. Oke ya? Oke, thank you, ma'am. Okay, you're welcome. Now I will go to Pak Albino. Where are you, Pak Albino?